In the name of God, the most gracious, the most merciful. By the token of time through the ages, verily mankind is in loss, except those who have faith and do righteous deeds, and join together in the mutual teaching of truth and of patience and constancy. A whisper of peace moving through the land. Allah will surely run to us if we hold out our hand. A word of hope, a call to every woman and man. A light until the end of time. This is Al-Islam. A whisper of peace moving through the land. Allah will surely run to us, but do we understand? A word of hope, a call to every woman and man. A light until the end of time. Is this Al-Islam? Sonia Sunaya. Otak, bayangin Pak, otak. Saya hampir mau lari Pak dari rumah sakit, saking takut. Begitu ya. Ibu waktu pertama kali ke Pelni sampai ke RSM butuh waktu berapa lama? Nah, ini aja Pak, barangkali bermanfaat bagi yang masih ragu untuk ikut latihan. Ya memang kita digoda, bener. Satu hari mestinya kan 2 kali. Kalau saya dulu satu hari 3 kali dengan yang 200. Lama-lama yang 200-nya ketinggalan jadi saya boleh ya, dimainkan yang itu aja. Saya boleh mengambil kesimpulan dan konfirmasi. Ibu pada saat ke RSCM bulan berapa? Bulan Agustus? Bukan, dari Januari tahun 2021. 21. 1 tahun. 1 tahun? Ya, 1 tahun. 1 tahun dinyatakan ada apa namanya tuh. Sayang koneksi ya. Iya Pak. Ya, tapi belum terputus ya? Masih ya terkoneksi? Masih. Cuma masih Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, ini sangat bagus buat Anda semua supaya punya kekokohan hati pada saat melakukan hal ini. Saya tidak menyangka ya Bu Sonia ternyata memberi testimoni di sore ini. Karena saya lihat Bu Sonia kelihatannya pertama kali bukan orang yang tertarik untuk bertestimoni. Ya, tapi ternyata hebat sekali Bu. Makanya saya harus bilang ini merasa bahwa ada sangat besar. Oh iya Pak, ya. Saya kan hanya ada di grup untuk olah nafasnya yang di glukoma ini. Ya. Ini kali yang terakhir atau masih ada latihan? Masih ada satu kali. Nah setelah itu bagaimana Pak? Saya mengikutinya. Ibu bisa lanjut, kalau andai kata Ibu lanjut silakan. Kan atas. Di glukoma juga atau di umum? Boleh atau mau di diabetes boleh. Oh gitu. Silakan. Ya, pada saat menjadi anggota punya nomor induk, Ibu bisa gunakan nomor induk untuk mendapatkan fasilitas pelatihan. Karena ini tidak diberikan untuk anggota-anggota yang tidak jadi anggota anti diabetik. Iya, Nah, saya paham. Ya, jadi saya pengen tahu Bu, kalau andai kata dikonversikan jadi uang, seharusnya berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk semua pengobatan ini? Kalau andai kata bukan di kita ya, kalau andai kata di dokter dan di restorasi lagi matanya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk kembali normal? Kalau bicara masalah normal, ini kan yang keterkaitannya dengan DSA yang anomali dari pembuluh darah. Ya. Kalau mata saya memang saat ini untuk penglihatannya mungkin karena kerusakan dari retinanya Pak. Oh iya. Nah justru saya mau tanya, retina itu kalau ini kan tadi ini saraf ya Pak ya. Saraf artinya saya yang ditakutkan nanti keluar merah dan seterusnya itu kan insya Allah karena sudah tertutup dengan sendirinya. Apakah retina ini juga bisa MOBI ini sendiri bisa nggak berpengaruh terhadap pengobatan retinanya Pak?
selama ini kan kalau ke dokter ahlinya hanya diberi obat tetes. Kalau untuk next stepnya saya juga nggak tahu. Kalau Kayak dari apa yang saya baca dari jurnal-jurnal, dari kemudian apa yang saya alami dari pengalaman sebelumnya, experience sebelumnya ya, banyak mengenai kisah-kisah nyata orang lain yang tidak jauh dari mata yang bermasalah. Saya mengambil kesimpulan bahwa semua apapun bagian tubuh kita itu bisa beregenerasi asal kita mampu atau mau melakukannya. Apakah melakukan pola nafasnya, apakah pola makannya, apakah puasanya, maka hampir pasti semua yang dinyatakan oleh dokter tidak bisa beregenerasi ternyata bisa kok. Buktinya ibu juga salah satu orang yang memberikan testimoni luar biasa. Saraf bisa kembali terjadi angiogenesis, pembuluh darah yang membaik, saraf mata yang membaik, retina juga itu dari saraf mata juga. Itu luar biasa. Jadi Ibu bisa sekarang, memberikan mukjizat untuk ibu sendiri. Insya Allah Pak, amin. Ya, Bu Sis mana? Bu Sis, adakah Bu Sis? Sebentar ya Pak, saya coba lihat dulu. Bu Siswanti tadi sih ada. Oh iya. Ada. Bu Siswanti, tolong dibuka mic, video sama mic-nya. Merespon, Bu Sis? Sudah? Oke. Iya Bapak. Oke, silakan Pak Abu. Bagaimana tanggapan Ibu Bu, mengenai ini? Kabar gembira sekali dari Ibu Sonya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sonya, Iya Bu. alhamdulillah sudah bisa mendengarkan testimoni yang luar biasa. Yang kalau itu diuangkan sudah, hitungannya sudah melebihi apa ya istilahnya ya. Uang yang kita keluarkan pasti sudah puluhan bahkan mungkin ratusan juta karena urusannya adalah kelainan pada pembuluh darah. Istilahnya pembuluh darah bukan yang ecek-ecek di dalam kulit, tetapi itu ada pada mata yang dekat dengan otak. Sehingga itu ibu katakan sebagai anomali. Terkait dengan tadi dikatakan retina. Retina itu kan ibu tahu itu adalah selaput tipis yang ada di belakang bola mata, ya, di belakang bola mata yang di situ dia berkenan atau bertugas sebagai reseptor. Reseptor itu penerima cahaya. Okay. Otomatis kalau di situ adalah selaput, istilahnya pasti protein yang dibutuhkan, ya kan? Protein yang dibutuhkan yang terbanyak kembali lagi kita bicara telur, karena di situ ada zat yang bisa membantu untuk perbaikan mata kita. Ya, mungkin ibu bisa berkenan untuk melihat apa saja si telur itu kandungannya. Ada vitamin A, itu bagus untuk di kataraknya, ada lutein, ada zeaxanthin. Ini semua adalah sebagai antioksidan yang aktif untuk bekerja pada mata kita. Sehingga apa dampaknya kalau kita tetap dengan PMB untuk memperbaiki pembuluh darah yang ada pada anomali, ada abnormalitas pembuluh darah yang ada di mata kita, maka itu otomatis protein ini akan punya peran yang luar biasa. Dan itu di telur sudah ada. Bagus sekali ibu bersikeras untuk tetap makan telur pada saat mau diambil tindakan. Itu adalah keputusan yang luar biasa. Biasanya kan kita sudah ditakuti juga itu, karena apapun di kedokteran ya ini tadi disampaikan menurut mereka itu adalah data fakta nyatanya gitu ya. Tetapi kita belum siap untuk terima itu, tetapi luar biasa ada penguatnya yaitu dengan PMB. Mudah-mudahan tetap akan melakukan itu, karena saya sendiri di retina juga ada nampak ada kelainan, tetapi tidak separah ibu mungkin karena ada pembuluh darah yang abnormal sehingga dimasuki semacam kateter itu tadi ya, kecil untuk difoto ke dalam ya, semacam kateter itu cuman tipis banget untuk masuk ke saraf yang ada di mata ya, istilahnya kateter mata ya itu memang ya. Jadi ibu yakin banget bahwa retina ini juga bisa diperbaiki karena pada dasarnya itu adalah protein yang dibentuk untuk memperbaiki selaputnya. Ya. Selaput ini adalah paling banyak adalah protein. Tapi kalau di dalamnya yang dikatakan sebagai membran plasma daripada sel
baru itu lemak. Jadi Ibu sudah betul di jalan yang benar. Ikhtiarnya juga benar, jalannya benar, gurunya juga benar. Jadi artinya insya Terima Allah kasih Mas Eko berhasil. nih. Nggih. Itu aja Pak, karena ini harus berhubungan dengan dokter spesialis neuro ini. Sarah Pak. Khusus kan bukan siapa-siapa Bu Sonya, cuman paling enggak bisalah sedikit menyampaikan ilmu yang saya punya walaupun hanya sedikit. Nggih. Terima kasih banyak. Luar biasa testingnya. Iya. Mudah-mudahan ini menggugah teman-teman yang lain. Saya akan perlihatkan satu gambar yang dikirim dari Bu Mary tentang Bu Sonya. Ya, ini awal sebelum ikut MOBI dan sebelum DSA. Awalnya Sebelum ya? seperti ini. Ya. Ini kapan Bu? Kira-kira kapan Bu? Ini awal waktu kena itu kira-kira bulan Oktober 20. Tahun 2020. 2020. Lalu saya dikirim ke RSCM. Jadi dari 2020 itu di apa namanya di operasi awalnya, entah itu berhubungan entah tidak, cuma momentumnya yang saya ingat ketika sudah operasi ini saya menjadi seperti ini, operasi apa namanya katarak di Oktober 2020. Lalu dari Oktober sampai Desember itu tidak ada perbaikan, bahkan merah seperti anak saya bilang kayak Dracula, matanya merah. Ya, anakku bilang mata bunda seperti mata Dracula. Terus bolak-balik di ganti-ganti obat. Yang terakhir dikasih obat tetes Simbriza itu untuk menurunkan tekanan bola. Tapi kalau Simbrizanya nggak dikasih, dia kembali lagi merah. Tekanannya tinggi. Nah, akhirnya dari rumah sakit PLNI dikirimlah ke RSCM karena Simbriza tidak bisa ditebus sembarangan kecuali oleh dokter yang ada di rumah sakit itu mengeluarkan obat Simbriza itu. Nah dari sana 1 tahun itu saya dijanjikan untuk nanti dibantu oleh komite dengan nilai 200 juta. Lalu saya juga disuruh cari barangkali ada second opinion ke tempat lain. Saya cari lagi yang saya datangi juga Harapan Kita, Gatot Subroto, dan terakhir di PON. Tetap mengatakan seperti itu ada kelainan itu. Jadi ya saya harus kembali lagi, tunggu sabar, nunggu barangkali ada cepat yang antri dari 2020 itu yang mau dilaksanakan dengan bantuan dari komite, ternyata tidak bisa. Dan saya akhirnya kembali ke PLNI, dari PLNI dikirim lagi RSCM, akhirnya RSCM juga yang menangani dengan biaya BPJS. Jadi alhamdulillah kalau menunggu yang sampai 200 juta sampai sekarang belum ditangani. Nah, jadi mungkin karena adanya perubahan mengarah ke baik, jadinya digunakan dengan metode yang ini. Jadi kalau waktu itu kan saya belum kenal MOBI di awal 2021. Saya ikut MOBI September 2021. September, Oktober, November, Desember, bulan kelima Januari ini. Begitu Pak. Oh iya, saya waktu pertama kali saya diberikan gambar oleh Bu Mary, saya sampai bertanya dalam hati ya, mampu nggak ya? Mampu nggak? Saya sendiri sampai ragu sendiri dengan kemampuan pernapasan ini ya. Tapi memang keajaiban tubuh manusia akan selalu didapatkan selama kita mau mengupayakan. Amin. Ya, bersyukur saya. Terima kasih banyak untuk semua upayanya sehingga teman-teman terbuka, terinspirasi dan termotivasi. Saya janji nanti kalau ada perkembangan yang berkaitan dengan perbaikan retinanya saya akan laporkan juga. Iya, baik. Terima kasih Bu Sonya dan terima kasih Bu Siswan. Ya, saling menguatkan komunitas kita bahwa kita berada di track yang benar dalam menjaga tubuh kita agar sehat, paripurna,